Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang matriks. Nah, pada materi matriks kali ini kita akan mempelajari beberapa sub-bab dari materi matriks, yaitu operasi-operasi pada matriks. Nah, pada operasi-operasi pada matriks ini terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama ada operasi penjumlahan pada matriks, yang kedua operasi pengurangan matriks, yang ketiga ada operasi perkalian skalar pada matriks, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu operasi perkalian dua matriks. Nah, langsung kita lanjut pada materi yang pertama, yaitu operasi penjumlahan pada matriks. Nah, penjumlahan dua buah matriks akan mendapatkan matriks baru yang elemen-elemennya adalah jumlah dari elemen-elemen yang bersesuaian dari matriks sebelumnya. Nah, dua buah matriks dapat dijumlahkan. Syaratnya mempunyai ordo matriks yang sama. Nah, terdapat contoh. Contohnya yaitu diberikan matriks berikut. Matriks A dan matriks B. Matriks A itu memiliki elemen 1, 3, 5, dan 2. Dan matriks B memiliki elemen 3, 2, 0, dan 6. Maka hasil dari penjumlahan matriks A dan B yaitu, nah, kita mulai dari penyelesaiannya. Nah, yang pertama itu matriks A dan matriks B dijumlahkan. Nah, cara penjumlahannya yaitu elemen-elemen yang bersesuaian di antara matriks A dan matriks B dijumlahkan. Misalnya elemen 1 kan bersesuaian dengan elemen 3, jadi 1 ditambah 3. Kemudian elemen 3 bersesuaian dengan elemen 2. Nah, 3 ditambah 2. Begitupun pada elemen-elemen yang lain. Nah, matriks di atas dapat diselesaikan. Karena mengapa? Karena ordo dari kedua matriks sama, yaitu ordo dari matriks A 2 kali 2 dan ordo matriks B juga 2 kali 2. Maka matriks tersebut dapat dijumlahkan. Nah, kita lanjut lagi pada materi yang kedua, yaitu operasi pengurangan pada matriks. Pengurangan dua buah matriks mendapatkan matriks baru yang elemen-elemennya adalah selisih dari elemen-elemen yang bersesuaian dari matriks sebelumnya. Nah, yang pertama tadi kan operasi penjumlahan pada matriks. Elemennya itu adalah penjumlahan. Nah, untuk operasi pengurangan matriks di sini yaitu mengenai tentang selisih dari matriks A dan matriks B atau kedua matriks. Nah, dua buah matriks dapat dikurangkan. Syaratnya mempunyai ordo yang sama juga seperti pada operasi penjumlahan pada matriks. Nah, contohnya kita ambil matriks A dan B yang ada pada operasi penjumlahan pada matriks. Maka hasil A kurang B adalah penyelesaian. Cara pengurangan matriks A dan matriks B yaitu seperti pada penjumlahan matriks, cuman di sini kita kurangkan, yaitu elemen dari matriks A dikurangkan elemen matriks B yang bersesuaian. Misalnya 2 dikurang 1 dan 3 dikurang 2. Nah, kedua elemen tersebut kan bersesuaian, jadi menghasilkan 1, 1, 4, 2, yaitu elemen dari pengurangan antara matriks A dan matriks B. Nah, matriks di atas juga dapat diselesaikan karena memiliki ordo matriks yang sama. Ordo dari matriks A 2 kali 2 dan matriks B juga 2 kali 2. Nah, pada materi selanjutnya kita masuk pada perkalian matriks dengan skalar. Nah, perkalian matriks A dengan skalar K dinotasikan dengan K dikali A akan menghasilkan matriks baru yang elemen-elemennya merupakan hasil perkalian semua elemen A dengan skalar K. Contohnya yaitu jika matriks P dengan elemen 8, 12, 6, dan 16, maka kita cari yaitu yang pertama skalar 2 dengan perkalian matriks P, dan yang kedua yaitu skalar 1/2 dikali dengan matriks P. Nah, penyelesaiannya yaitu bisa dilihat. Skalar 2 dikali dengan P, maka semua elemen pada matriks P dikali dengan skalar 2. Misalnya 2 kali 8, kemudian 2 kali 12, 2 kali 6, dan 2 kali 16. Dapatkan hasil sebagai berikut. Nah, untuk yang bagian B juga sama, di mana skalar 1/2 dikalikan dengan matriks P.
maka 1/2 dikali 8, 1/2 dikali 12, 1/2 dikali 6, 1/2 juga dikali dengan 16. Nah, kan tadi sudah mempelajari tentang perkalian skalar dengan matriks. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu perkalian dua matriks. Nah, dalam perkalian dua matriks ini dapat menghasilkan matriks yang baru yang elemen-elemennya merupakan jumlah dari perkalian setiap elemen baris matriks pertama dengan setiap elemen kolom pada matriks kedua. Nah, syaratnya itu dua buah matriks dapat dikalikan jika banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua, atau secara matematisnya matriks A dan matriks B memiliki ordo M kali N dan matriks B memiliki ordo N kali P. Hasilnya dapat didefinisikan. Tapi jika dibalik, matriks B dikali dengan matriks A yang memiliki ordo N kali P dan ordo M kali N, hasilnya tidak dapat didefinisikan karena kolom pada matriks pertama tidak sama dengan baris pada matriks kedua, yaitu ini. B N ordonya N kali P dan A ordonya M kali N, maka P dan M tidak sama kan, jadi tidak dapat didefinisikan atau dapat diilustrasikan dengan gambar berikut ini. Nah, pada matriks A kan dia memiliki ordo M kali N dan bagian B juga memiliki ordo N kali P. Kan di sini M kali N dan N kali P kolom dari matriks A sama dengan baris pada matriks B. Jadi N dikali dengan N kan sama. Jadi menghasilkan matriks AB N kali P. Nah, kita memiliki contoh. Nah, contoh pertama itu perkalian matriks baris dan matriks kolom. Jadi perkalian matriks 1 kali P dengan matriks P kali 1, di mana matriks A sama dengan 3, 4, 5 dan B 6, 4, 2, maka penyelesaiannya matriks A memiliki ordo 1 kali 3 dan matriks B memiliki ordo 3 kali 1. Nah, jumlah kolom dan baris pada matriks A dan B kan sama. Jadi hasil dari perkaliannya yaitu jumlah baris dan jumlah kolom pada matriks A dan B. Nah, hasilnya itu 1 baris dan 1 kolom. Nah, ini 42. Bisa dilihat cara penyelesaiannya. Nah, kita lanjut pada contoh kedua, perkalian matriks kolom dan matriks baris. Nah, diberikan matriks C yaitu matriks kolom 4, 2 dan 4, 6 dan 2 dan D 3, 4 dan 5. Nah, penyelesaiannya itu kan dia memiliki kolom dan baris pada matriks C dan D yang sama. Jadi hasilnya itu baris dari matriks C dan kolom dari matriks D. Maka cara penyelesaiannya dapat dilihat sebagai berikut. 6 dikali 3, 4 dikali 3, 2 dikali 3, dan seterusnya. Menghasilkan 18, 12, 16, 6, 24, 16, 18, dan seterusnya. Nah, kita lanjut pada perkalian matriks M kali N dan matriks N kali P yang tadi bersesuaian sesuai dengan penjelasan pada perkalian dua matriks. Diberikan matriks C 2, 3, 4, dan 3 dan matriks D 1, 0, 1, 0, 3, dan 0. Penyelesaiannya di mana matriks C 2 kali 2 dan matriks D 2 kali 3. Nah, jumlah kolom pada matriks C kan sama dengan jumlah baris pada matriks D. Maka hasilnya itu jumlah baris pada matriks C dan jumlah kolom pada matriks D. Kita dapat lihat sebagai berikut cara penyelesaiannya. Nah, setelah kita mempelajari perkalian dua matriks, kita masuk pada sifat-sifat umum perkalian matriks. Yang pertama itu sifat A dikali B tidak sama dengan B kali A. Yang kedua itu sifat A pangkat 2 sama dengan A kali A. Nah, untuk A pangkat 3 bisa dicari dengan yang A pangkat 2 tadi dikali dengan A, menjadi A pangkat 3. Kemudian A pangkat 4 sama dengan A pangkat 3 dikali A, dan seterusnya. Misalnya A pangkat 21, A pangkat 22, seterusnya begitu. Untuk sifat yang ketiga itu AB
dia sama dengan BC, maka tidak dapat disimpulkan bahwa B itu sama dengan C. Dan sifat yang terakhir yaitu AB tidak sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Setelah masuk pada sifat-sifat umum perkalian matriks, kita masuk pada sifat-sifat perkalian dua matriks. Nah, sifatnya itu sebagai berikut. Yang pertama, A dikali BC sama dengan AB dikali C. Nah, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua itu yaitu A dikali B tambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Untuk yang ketiga itu B tambah C dikali A sama dengan B A ditambah CA. Yang keempat, A dikali B kurang C yaitu AB dikurang AC. Yang kelima yaitu B dikurang C dikali A yaitu B dikali A dikurangi C kali A. Yang keenam, A dikali BC sama dengan AB dikali C sama dengan B AC. Dan yang terakhir yaitu matriks identitas A dikali 1 sama dengan 1 dikali A dan hasilnya itu adalah A. Itulah penjelasan dari saya. Diucapkan banyak terima kasih.